Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana bisa melakukan uji coba terhadap sebuah celah keamanan pada website sederhana yang menggunakan PHP dan MySQL, serta bagaimana cara mengatasinya. Website ini memiliki satu tabel utama dalam database, yaitu tabel test. Tabel itu untuk menyimpan data pengguna termasuk username dan password. Langsung saja, pada sisi backend, aplikasi ini mengandalkan file PHP untuk melakukan koneksi ke database dan menjalankan query SQL. Salah satu bagian yang penting yang perlu diperhatikan adalah bagian login. Di sini, misalnya kita memasukkan username dengan nama admin, lalu dengan password root. Lalu ketika kita login, langsung masuk ke halaman dashboard. Tapi jika kita masukkan username benar atau dengan password yang salah, maka kita akan masuk ke bagian yang dimana username atau passwordnya itu salah. Misalnya jika pengguna memasukkan input yang tidak terduga, seperti kode SQL tambahan, kita bisa menyusupkan query berbahaya yang dikenal dengan sebutan SQL injection. SQL injection memungkinkan kita untuk memanipulasi query SQL dan bahkan mengakses data yang seharusnya tidak boleh diakses. Namun, misalnya jika kita tahu username-nya tapi kita tidak tahu passwordnya, cara yang bisa dilakukan yaitu kita bisa modifikasi username-nya dengan strip menambahkan petik strip 2 lalu spasi dan mengisi passwordnya itu dengan sembarang. Di bagian strip 2-nya itu menyebabkan semua yang ada di sebelah kanannya menjadi komentar dan tidak diproses. Sehingga query yang dieksekusi hanya mengacak username tanpa memperhatikan password. Hal ini memungkinkan kita untuk login tanpa mengetahui password yang benar. Dan ini caranya jika kita ingin mengetahui proses tadi di SQL. Maka hasilnya tetap bisa login karena di samping adminnya itu dikasih strip 2 dan itu fungsinya untuk mematikan passwordnya sehingga passwordnya itu tidak dieksekusi atau tidak di-query. Namun jika kita tidak tahu username dan passwordnya, masih ada cara lain yaitu dengan memanfaatkan operator operator OR satu sama dengan satu. Kita ketikkan saja username-nya dengan sembarang, lalu kita tambahkan OR satu sama dengan satu strip 2 dan spasi. Lalu kita isi passwordnya sembarangan saja, lalu kita klik login, maka tetap akan bisa login. Mengapa bisa seperti itu? Karena OR satu sama dengan satu itu nilainya selalu true. Sehingga query ini mengembalikan semua data dari tabel user meskipun username dan password yang dimasukkan salah. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan akses tanpa mengetahui informasi login. Dan ini caranya jika kita ingin mengetahui proses query login tadi di SQL. Hasilnya kita tetap bisa login karena kita tadi sudah menambahkan operator OR satu sama dengan satu, strip 2 dan spasi. Karena itu nilainya selalu true. Lalu kita juga bisa melakukan pencegahan SQL injection
dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama menggunakan langkah sanitasi input pengguna. Kita harus selalu memastikan bahwa input yang diberikan oleh pengguna tidak mengandung kode yang dapat merusak query SQL. Seperti kode yang tadi, petik dan strip 2 yang menonaktifkan query atau menjadikannya komentar. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan menggunakan fungsi MySQL Real Escape String. Nah, fungsi MySQL Real Escape String ini yaitu mengamankan input sebelum digunakan dalam query SQL. Dan mari kita coba cara yang tadi itu berhasil atau tidak. Kita gunakan cara pembobolan yang pertama dulu. Dan kita coba juga dengan cara pembobolan yang kedua yaitu dengan OR satu sama dengan satu. Dengan cara ini, tanda petik atau karakter khusus lainnya akan diamankan dan tidak akan merusak query. Lalu ada juga cara yang lebih aman yaitu menggunakan prepaid statement. Dengan cara tersebut, kita tidak langsung menyisipkan input pengguna ke dalam query, tetapi menggunakan placeholder tanda tanya untuk menggantikan nilai-nilai tersebut. Langsung saja kita coba cara yang kedua ini. Kita coba dengan uji coba pembobolan yang pertama. Lalu kita coba juga dengan uji coba pembobolan yang kedua. Dengan cara ini, input pengguna akan diproses terpisah dari query, sehingga menghindari SQL injection. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah tadi, kita dapat memastikan website kita lebih aman dari serangan SQL injection. Menggunakan fungsi MySQL Real Escape dan Prepared Statement adalah cara yang paling efektif untuk melindungi website dari potensi kerentanannya. Menyadari penting bagi kita untuk selalu memvalidasi dan menyaring input pengguna agar data dan website kita tetap aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.